Selamat malam, perkenalkan saya Tiara Beni Sintaharani dengan NPM akhir 160 dan teman saya. Perkenalkan, saya Veda Pertama dengan MP akhir 019. Oke, kali ini kita sudah ditemani oleh teman kita, boleh perkenalan dulu? Oke, makan dengan saya Alvin Riantambose sebagai seorang pekerja dan berstatus sebagai mahasiswa. Oke, berarti mahasiswa dan pekerja juga ya? Iya. Boleh dijelasin nih Alvin, kamu itu kerjanya seperti apa? Oke, jadi saya itu pernah bekerja di suatu PT Marketplace. Nah, itu sebagai pekerja freelance, kerja harian lepas. Bagian apa? Boleh tahu? Bagian sebagai sorting dan distribusi. Oke. Jam Kalau- kerjanya gimana? Iya, jam kerjanya gimana Mas? Jam kerjanya itu tergantung. Dan itu nanti kayak ada di WA Group. Itu sistemnya itu kita tuh wireless. Wireless. Jadi itu kita itu siapa cepat dia yang dapat. Jadi dulu-duluan. Misal kita kerjanya itu jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam atau sekian lah. Nah, itu kita itu nggak dapat jadwal, tapi kita yang menentukan jadwalnya. Jam 8 apakah saya siap? Nanti saya akan nanti yang akan list di grup. Nah, untuk kerjanya itu nanti itu 9 jam. 9 jam. 9 jam 9 jam per hari. per hari. Per hari. Lalu untuk sistem pengupahan Mas Alvin, gimana sih? Mungkin bisa dijelaskan sistem pengupahannya seperti apa? Ya, untuk sistem pengupahan sendiri itu 1 bulan itu 2 periode. Jadi antara tanggal 1 sampai tanggal 15 itu masuk ke periode pertama. Tanggal 16 sampai tanggal 30 itu masuk ke periode kedua. Tapi for information juga, ini tuh nggak tepat di tanggal 15-nya. Mesti molor ke tanggal 16 atau 17-nya. Kalau untuk pekerjaannya gimana Mas Alvin? Mungkin dari sistem pengupahan atau apa? Mungkin bisa dijelaskan, ada permasalahan kah? Permasalahannya itu mungkin Pemotongan atau apa gimana nggak ada? ada. Kalau pemotongan itu ini ada. Nah, pemotongan di upah itu terjadi karena ada barang yang rusak. Oke. Nah, tetapi di perpotongan barang yang rusak itu tidak transparan. Berarti itu tanpa Anda tahu nih kayak barang kan itu kan penggantian karena atas barang rusak ya. Ya. Itu sebenarnya hal yang biasa sih karena kan sebagai bentuk kewajiban kita kewajiban. juga kan untuk bertanggung jawab gitu. Tapi itu berarti kamu nggak nyadar ya? Misalnya nggak tahu kalau misalkan barang yang rusak itu yang mana sih gitu atau yang rusakin itu siapa? Berarti nggak tahu ya. Tapi Nggak. dibebankan ke semua pekerja gitu. Ya. Terus tadi juga kan sempat di-mention nih Mas Alvin ini kerjanya 9 jam per hari. Ya. Itu pembagiannya gimana? Waktu istirahatnya gitu terus. Oh iya. Bisa Nah, dijelasin? sistem kerjanya itu kan 9 jam. Mm-mm. Nah, 9 jam itu 1 kali istirahat. 1 jam istirahat berarti. 1 jam istirahat. Tapi untuk 1 jam istirahatnya itu tidak menentu. Tidak menentu dalam artian itu biasanya kalau di suatu kerja lainnya itu kan 9 jam, berarti itu antara istirahat itu jam keempat atau jam kelima. Tengah-tengah ya biasanya. Tengahnya ya. Kan? Nah, Terus? kalau di pekerjaan saya di suatu marketplace tadi, itu kerjanya itu nggak nentu. Kadang itu di jam ke-6, ke-7, bahkan ke-8. Untuk jam kerja berarti ya pas 9 jam atau bisa lebih atau mungkin? Ya, misalnya nih, kita kerjanya jam 9, Iya. 9 malam. Nah, kita itu disuruh masuk kerjanya itu 30 menit sebelum jam kita mulai kerja. Jadi jam berapa? Setengah 9 ya? 9. Setengah 9 kita sudah masuk, 9 jam setengah. 9 jam itu kan nggak waktu bersih ya, masih Iya. ada tambahannya lagi ya. Terus untuk pesan atau saran Mas Alvin untuk perusahaan atau mungkin bagi pekerja lain terkait permasalahan-permasalahan yang ada? Untuk pesannya mungkin kayak contohnya aku nih di Gensi itu kan tentunya Asik, banyak Gensi. iya, pengeluaran juga banyak ya. Betul. Harus dipertimbangkan lagi kalau mau ikut kerja di suatu perusahaan maupun di suatu tempat lainnya, itu perhatikan lagi, baca dengan benar-benar kayak syarat ketentuannya, sistem pengupahannya gimana, jam kerjanya gimana, harus diperhatikan baik-baik supaya jangan nyesel di akhirnya. Iya, terus Mas Alvin ini kan juga kuliah juga kan Iya. ya, jadi harus benar-benar pintar ngaturnya. Terus kalau misalkan buat perusahaannya nih, ada pesan nggak? Karena kan tadi dijelasin nih Mas Alvin tuh sebenarnya waktu 9 jam itu kan juga overtime sih sebenarnya, karena kan di undang-undang kan juga seharusnya waktu kerja sehari itu kan 8 jam kan. PHL maupun pegawai tetap itu kita sama ratakan semuanya. Kalau memang sistem kerja 9 jam, ya kita perlakukan sesuai dengan standar undang-undang.
Oke, mungkin cukup ya atau ada lagi? Mungkin sudah Ya, cukup. oke. Baik, terima kasih banyak ya. Terima kasih Mas Alvin ya. Sama Oke, demikian wawancara kita hari ini. Terima kasih ya kepada Mas Alvin dan Sama. Rio juga. Terima kasih. Terima Mungkin kasih itu juga. dari kami. Terima kasih. Dadah. Dalam dunia kerja, seharusnya hubungan antara pengusaha dan perusahaan dibangun atas dasar keadilan, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja. Nah, contohnya pelanggaran hak pekerja yang dialami oleh narasumber kami, yaitu Alvin. Narasumber menjelaskan bahwa ia bekerja selama 9,5 jam, sedangkan menurut UU Ketenagakerjaan pasal 77 ayat 1, jam kerja seharusnya adalah 8 jam per harinya. Selain itu, waktu istirahat yang tidak tentu juga bertentangan dengan pasal 79 ayat 2 yang seharusnya pekerja diberi waktu istirahat setelah bekerja selama 4 jam. Tetapi narasumber diberikan waktu istirahat yang tidak menentu, bahkan seringkali setelah 6 atau 7 jam kerja. Masalah lain adalah pada masa training yang tidak dibayar. Sesuai pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, masa percobaan kerja atau pelatihan tetap merupakan bagian dari hubungan kerja yang sah jika sudah memenuhi unsur perintah kerja, pekerjaan, dan upah. Oleh karena itu, jika selama pelatihan pekerja diminta melakukan pekerjaan sebagaimana karyawan lain, maka pengusaha wajib membayar upah sesuai dengan kesepakatan atau paling sedikit sesuai upah minimum yang berlaku. Narasumber juga menjelaskan bahwa ia sering terlambat menerima upah. Hal ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap kewajiban utama oleh pengusaha. Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2001 tentang pengupahan, dijelaskan bahwa pengusaha wajib membayar upah secara tepat waktu. Keterlambatan membayar upah bukan hanya melanggar peraturan yang berlaku, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi pekerja, menghambat pemenuhan kebutuhan dasar, dan dapat menimbulkan konflik industrial. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana jika terjadi secara terus-menerus dan disengaja. Demikian hasil wawancara dan analisis dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.